Pernah nggak Anda berpikir bagaimana smartphone itu bisa merubah kita berkomunikasi, kita berinteraksi dengan sesama manusia? Bayangkan apa yang terjadi kalau AI benar-benar mengubah cara kita berinteraksi terhadap sesama. Apa dampaknya bagi hubungan kita sama manusia? Yuk kita bahas. Dalam beberapa tahun terakhir, AI itu sudah berkembang sangat pesat, luar biasa. Itu bahkan bukan eksponensial lagi perkembangannya, tapi sudah terjadi ledakan. Saat ini, AI sudah menjadi bagian dari kehidupan kita saat ini. Suka nggak suka, kita lihat saja bagaimana virtual assistant seperti Siri atau Google membantu kita menjalani hari-hari kita. Atau bagaimana algoritma sosial media yang menentukan apa yang kita lihat, kita suka, dan kita percakapkan. Bahkan saat ini AI juga memungkinkan kita untuk berinteraksi secara lebih instan dengan chatbot misalnya. Anda bisa menanyakan tentang satu produk atau satu layanan kapanpun Anda mau, nggak perlu lagi menunggu jam kerja. Tapi apa artinya itu semua sebenarnya dalam hal kita membangun hubungan? Apakah ini mempermudah atau membuat kita justru semakin jauh dengan hubungan manusia? Saya ingin mengajak Anda untuk berimajinasi sedikit. Bayangkan satu skenario di mana AI itu menjadi sangat canggih sehingga bisa benar-benar memahami emosi kita. Saat ini apakah AI bisa memahami emosi kita? Itu sebenarnya masih belum. Mereka masih artificially memahami, tapi belum benar-benar memahami seperti kita memahami sesama kita, memahami teman kita gitu. Bagaimana kalau AI itu bisa merespon dengan tepat, bahkan menjadi teman virtual atau pasangan Anda? Dengan memahami emosi, AI itu bisa merespon dengan tepat, bahkan bisa jadi teman virtual atau teman buat kita curhat gitu ya. Di satu sisi, ini tuh membuka peluang bagi mereka yang kesepian untuk memiliki hubungan yang lebih bermakna. Arti bermakna mungkin lebih ke arah mempunyai hubungan yang lebih baik dengan sesuatu. Tapi di sisi lainnya yang harus kita pikirkan adalah apakah hubungan ini menggantikan koneksi manusia yang sebenarnya? Dan apa dampaknya bagi empati kita terhadap orang lain? Dalam jangka panjang, saya yakin saya sudah lama di teknologi, bahkan sekarang saya memimpin satu perusahaan sebagai CTO yang selalu harus ada di ujung teknologi untuk melihat teknologi itu akan bergerak kemana dan apa yang bisa dimanfaatkan dengan itu. Saya yakin sekali dalam jangka panjang kita mungkin akan melihat perubahan besar dalam bagaimana kita terhubung antar sesama manusia. Memang ada kekhawatiran bahwa kehadiran AI ini akan begitu dominan sehingga mengurangi keaslian atau empati kita terhadap sesama. Namun ada juga sisi positifnya. AI dapat membantu kita memahami orang lain lebih baik, memperbaiki cara komunikasi kita, bahkan mendukung kesehatan mental bila AI-nya dipersiapkan dengan benar. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita menyeimbangkan dua sisi ini sehingga kita meminimalisir negatifnya dan kita mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Yang jelas, kalau menurut saya AI itu akan menjadi bagian dari hidup kita. Baik itu sebagai alat yang membantu atau sebagai tantangan yang harus kita hadapi bersama. Sama dengan sosial media. Bisa jadi alat yang membantu, tetapi juga ada tantangan yang harus kita pecahkan bersama. Sebagai orang yang lama di bidang teknologi, buat saya kuncinya itu adalah bagaimana kita memilih dan mengintegrasikan teknologi ini ke dalam kehidupan kita. Dengan kesadaran dan pemahaman, dua hal ini kita bisa memanfaatkan AI untuk memperkuat, bukan menghancurkan interaksi manusia. Jadi, kesadaran dan pemahaman ini sangat penting. Di mana apa yang kita pakai itu selalu bisa jadi baik atau jadi buruk. Kita memilih untuk melakukan apa. Apa pendapat Anda tentang interaksi manusia dengan kehadiran AI? Kalau Anda melihatnya ini itu ancaman atau ini itu peluang untuk
hubungan manusia yang lebih baik. Tulis ya komentarnya di bawah dan jangan lupa subscribe supaya Anda tidak ketinggalan video-video tentang AI lainnya. Sampai jumpa.